Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Soli, hari ini kita masuk pada subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Nah, pekan lalu kita telah belajar tentang cara berkembang biak tumbuhan dengan tunas dan juga biji. Telah kita pelajari juga berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan atau latihan menghias gambar dengan tempelan daun kering. Nah, tempelan daun ini yang disebut dengan mozaik. Boleh kita perhatikan contoh yang ada di slide-nya atau di videonya. Ini beberapa model gambar mozaik. Jadi kita membuat pola sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita tempelkan daun-daun kering sesuai dengan pola tersebut. Nah, langkah-langkah dalam membuat teknik atau kerajinan mozaik. Boleh diikuti langkah-langkah ini untuk dipraktekkan di rumahnya. Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Ingat ya, ini kita menggunakan daun kering. Yang kedua, merobek daun kering tersebut boleh menggunakan tangan atau juga gunting. Yang ketiga, tempellah potongan daun kering tersebut pada gambar yang telah kita buatkan polanya. Boleh gambar bunga misalnya, boleh juga gambar hewan atau gambar mobil-mobilan. Nah, itu sesuai dengan keinginan anak-anak Soli. Selain dari tempelan-tempelan dari daun kering, berikut teknik mozaik atau kerajinan mozaik juga bisa kita bentuk dari biji-bijian. Jadi begitu banyak biji-bijian yang dapat kita manfaatkan untuk membuat karya mozaik. Oleh karena itu, harus kita ketahui bahwa sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, biji tersebut berkembang menjadi tanaman baru. Nah, tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Itu merupakan perputaran atau tahapan perkembangan atau sebuah siklus atau daur hidup biji. Nah, coba perhatikan gambar bagian-bagian biji yang ada pada videonya. Yang paling pertama adalah selimut biji. Ini adalah bagian yang melindungi biji. Kemudian bagian keduanya disebut kotiledon. Jadi ini yang merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Yang ketiga, embrio. Embrio ini merupakan calon tumbuhan baru yang akan tumbuh kemudian membentuk tumbuhan baru dan menjadi dewasa. Kemudian nanti akan berbuah kembali. Boleh dilihat contohnya pada halaman 155 pada buku paketnya. Ada di situ gambar tentang daur hidup tanaman semangka. Anak-anak Soli, harus kalian pahami ya tentang daur hidup hewan maupun tumbuhan, karena ini akan menjadi bahan untuk ulangan tengah semester. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang bunga. Nah, bunga juga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita, namun ada juga bunga yang menjadi kebanggaan Indonesia atau biasa disebut dengan bunga nasional Indonesia. Coba diperhatikan dan disimak ya penjelasan Ustazah tentang bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda, sedangkan bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Sedangkan untuk Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Wah, banyak sekali ya bunga nasional Indonesia. Jadi sebutan lain untuk bunga di Indonesia yaitu puspa. Jadi bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Kemudian bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Sedangkan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, coba diperhatikan gambar yang ada di videonya. Bagian tengah ada bunga berwarna putih.
Inilah yang namanya bunga melati putih yang disebut puspa bangsa. Kemudian bunga anggrek bulan yang bagian atas ini disebut dengan puspa pesona. Sedangkan bagian bawah itu namanya bunga Rafflesia arnoldi, disebut dengan puspa langkah karena bunga ini jarang dan sangat susah kita jumpai. Oke, anak-anak Soli, dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini anak-anak Soli disuruh mengamati gambar-gambar bunga yang ada di gambar sebelumnya ya, yang 3 itu, yang bunga puspa. Kemudian pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Nah, anak-anak Soli, kali ini kita bersama-sama mengetahui ciri-ciri dari ketiga bunga puspa tersebut. Nah, yang pertama itu adalah bunga melati putih. Bunga melati putih yaitu tumbuhan bunga melati yang merupakan salah satu tumbuhan berjenis dikotil, di mana ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, akarnya berbentuk tunggang serta memiliki sedikit akar serabut. Kemudian yang kedua, batang bunga melati memiliki lapisan epidermis pada bagian luarnya serta berkambium. Kemudian yang ketiga itu adalah memiliki daun yang berbentuk menyirip atau biasa disebut pinnatus. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian ciri yang keempat, bagian bunga tumbuhan melati tersusun secara glomerulus atau tukal dan berjumlah 2, 4, dan 5. Kemudian ciri yang kelima, warna bunganya putih dan bunganya harum. Nah, sekarang kita harus mengetahui tentang ciri dari bunga Rafflesia arnoldi, yaitu pada bagian dasar dari bunga Rafflesia arnoldi terdapat piringan yang memiliki duri. Bahaya nih berarti ya. Kemudian bunga Rafflesia arnoldi ini mengeluarkan bau yang busuk. Jadi bunga ini bukan harum, tetapi dia busuk. Kemudian pada saat mekar, diameter dari bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai 1 meter. Ya, berarti ini bunganya lebar ya. Kemudian pada bagian dalam bunga Rafflesia arnoldi dijumpai benang sari ataupun putik. Nah, benang sari ini atau putik merupakan alat untuk perkembangbiakan pada bunga Rafflesia arnoldi ya. Anak-anak Soli, bisa dipahami ya penjelasannya tentang bunga nasional. Nah, dari berbagai macam bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya seni mozaik. Seperti penjelasan yang sebelumnya bahwa mozaik bisa kita buat dari tempelan-tempelan daun kering ataupun biji-bijian. Seperti halnya dengan kreasi, misalnya membuat pola bunga, kemudian kita membuat potongan-potongan kertas dan ditempelkan pada pola-pola bunga yang akan kita warnai. Jadi nanti sobekan-sobekan kertas itu boleh berwarna-warni, kemudian ditempel pada pola-pola bunga yang kita gambar. Nah, nanti akan menjadi karya seni mozaik yang sangat indah. Jadi anak Soli harus mengetahui bahwa karya seni mozaik itu seperti apa ya. Nanti Ustazah akan memberikan pertanyaan sehingga tidak salah menjawab lagi. Dari penjelasan-penjelasan tadi, Ustazah harap anak-anak Soli bisa memahami dan pelajari ya. Boleh dicatat di bukunya, buku tulisnya yang hal-hal yang tidak ada di bukunya ya, sehingga bisa nanti dipelajari saat menjelang ulangan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.